Daniel, dana sebesar 12 triliun rupiah. Ini kalau berdasarkan info yang kami dapatkan di lapangan ini bersumber dari dana internasional gitu. Artinya kita meminjam dana internasional. Apakah ini benar dikonfirmasi oleh Kementerian Pertahanan atau sebenarnya ini ada sumber dana lainnya? Sumber dananya adalah dari luar negeri. Ini digunakan untuk untuk pembelian pesawat ad interim ini. Jadi tentu ini tidak menggerus prioritas pembelanjaan kita yang lain. Ya. Kenapa? Karena ini sudah masuk tahap perencanaan di Bappenas dan Kementerian Keuangan. Baik, dari negara apa dana ini berasal dan apakah ini artinya kita berutang terhadap negara tersebut dan seperti apa nanti metode pelunasannya? Secara spesifik dana ini juga berasal dari pinjaman luar negeri yang sudah di-arrange oleh Kementerian Keuangan. Tentu Kementerian Keuangan memiliki skema terkait dengan ini dan kita percaya tidak ada harga yang pantas untuk menjaga kedaulatan udara kita dalam waktu dekat ini. Jadi yang jelas ini tidak mengganggu prioritas-prioritas belanja kita dalam beberapa tahun ke depan. Baik, yang kami dapatkan juga pembelian ini dilakukan melalui agensi perdagangan begitu yang berasal dari perusahaan Ceko. Mungkin boleh dijelaskan seperti apa peranan dari agensi perdagangan ini dan kenapa kita membutuhkan agensi untuk melakukan pembelian ini? Kenapa kita tidak bisa melakukan pembelian langsung? Pembelian langsung dilakukan, Mbak, proses lobbying dan sebagainya. Nah, namun perlu dipahami proses lobby selanjutnya dan sebagainya pasti semuanya membutuhkan asistensi dari pihak ketiga. Kenapa? Karena kita juga berkomunikasi antara business to business, government to government. Jadi semua skema dilakukan. Baik, proses lobby yang Anda maksudkan ini seperti apa Bang Daniel? Seperti di sejak awal ya, kita untuk memperoleh pesawat yang sudah ready tentu harus melakukan komunikasi misalnya dengan pemerintah Qatar terkait dengan ini. Kemudian dengan Dassault terkait dengan juga training dan macam-macam. Kenapa? Karena ini one package. Jadi paketnya lengkap, tambah lagi ini juga terkait juga dengan upaya kita untuk memaksimalkan pesawat baru kita nanti yaitu Rafael Dassault itu. Jadi Mbak yang perlu dipahami adalah ini jadi satu deretan, satu paket begitu ketika kita beli pesawat ini secara otomatis ini juga kan karena produsennya sama makanya kita tidak akan mengalami kesulitan nantinya karena pasti di cover oleh Rafael Dassault atau Dassault dalam hal ini sebagai produsen. Baik, apakah ada perjanjian kerjasama pertahanan atau kesepakatan lain dengan negara Qatar dengan adanya pembelian jet tempur bekas asal Qatar ini? Pasti dalam skema kerjasama atau belanja alutsista yang di-arrange oleh Kementerian Pertahanan, kita juga mendesain kerjasama pertahanan dan kerjasama industri pertahanan. Jadi seluruh proses kerjasama misalnya pendidikan ya pilot itu dikerjasamakan, itu didesain pun demikian dengan produsen dengan negara produsen misalnya salah satunya training pilot, training teknisi pun demikian dengan kerjasama misalnya memproduksi komponen-komponen tertentu dengan PTDI sehingga ada upaya untuk melakukan transfer teknologi sehingga di dalam negeri ada produksi beberapa komponen tertentu kemudian ada peningkatan kapasitas teknisi dalam negeri kita dan juga tentu peningkatan kapasitas pilot kita. Baik, sekedar konfirmasi Bang Daniel, daripada menimbulkan spekulasi liar juga di masyarakat awam, mungkin bisa Anda sampaikan berapa sebenarnya usia dari jet tempur bekas ini? Usia pesawat tempur ini itu terkait dengan tadi disebutkan di awal 12 tahun dan ini adalah usia yang
terkait dengan usia itu terkait dengan produknya. Selama produknya itu berkualitas dan masih bisa digunakan dengan baik untuk beberapa waktu atau masa ad interim ini, dan itu sudah diukur oleh Kementerian Pertahanan dan Angkatan Udara, bahwasannya pesawat ini pantas digunakan untuk kekuatan ad interim atau kekuatan sementara selama panjang datangnya nanti pesawat baru, Mbak.